Kalau setiap keluar nggak bisa dipastikan mas ya, dia bisa kadang ya 3, kadang ya 11, tergantung koloninya masing-masing. Kadang juga pernah kejadian tuh beberapa koloni gabung jadi satu. Pernah juga. Itu sampai berapa ekor itu Pak? Kalau hitungnya nggak pernah ngitung mas, padahal dulu pernah kejadian yang nyampe berapa itu, 60 ekor lebih kayaknya dulu, tapi itu yang aja. Maju saat. Alah. Ya kurang. Sudah sejak lama mas, mungkin sudah sejak zaman bapak saya dulu udah keluar yang masuk areal warga. Sekitar tahun berapa itu Pak? Kalau tahun nggak bisa dipastikan mas ya, kalau menurut cerita orang-orang tua itu memang sudah sejak dari dulu hewan itu sering masuk ke area warga. Kalau sekali masuk ke areal warga, koloni gajah itu dari berapa ekor sampai berapa ekor terbanyak sih Pak? Kalau setiap keluar nggak bisa dipastikan mas ya, dia bisa kadang ya 3, kadang ya 11, tergantung koloninya masing-masing. Kadang juga pernah kejadian tuh beberapa koloni gabung jadi satu. Pernah juga. Itu sampai berapa ekor itu Pak? Kalau hitungnya nggak pernah ngitung mas, padahal dulu pernah kejadian yang nyampe berapa itu, 60 ekor lebih kayaknya dulu, tapi itu yang aja. Berarti 17 ekor itu termasuk sedikit Pak? Nah terus Pak Eko pernah sempat tugas jaga di perladangan juga Pak ya? Pernah, cuman kan alhamdulillah wilayah peladangan saya agak lumayan jauh mas dari sini. Pernah juga. Terus kalau jalur pelintasan gajah ketika masuk area warga itu bagaimana Pak? Kalau perlintasannya nggak bisa ditentukan aja, dia selalu keluar, nggak bisa dipastikan jalur-jalurnya. Mungkin kemarin lewat sini, besoknya bisa lewat jalur lain itu terus. Kalau untuk perbatasan kita sama areal kawasan hutan gimana sih Pak? Oh, kalau dari sini, dari situ kita ngobrol ini mungkin sekitar 150 meter itu mas, pohon-pohon rimbun itu terkadang. Nah terus Pak, berdasarkan cerita atau pengalaman kita sejauh ini, hasil bumi warga yang dimangsa oleh gajah ini, kerugian tertinggi itu sampai berapa sih Pak? Kalau kerugian yang diderita masyarakat desa penyangga ini banyak ya mas ya. Kalau dihitung perorangan, pernah kejadian yang waktu itu tahun-tahun dulu itu masuk ke area semangka itu lahan 2 hektar habis. Tanaman apa itu Pak? Tanaman semangka waktu itu. Posisi umurnya sekitar berapa itu Pak? Itu sudah posisi sekitar 55 harian. Keluar, tapi dulu itu mas. Sekarang sudah jarang sih orang, ya mungkin masih ada yang menanam semangka cuma di daerah sana. Ya, mereka biasanya kalau sekarang ada yang jaga mas. Mungkin bisa cari tahu di sana gimana. Kalau jam keluarnya Pak, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya gajah itu keluar jam berapa Pak?
Kalau jam keluarnya nggak bisa diprediksi ya Mas ya. Biasanya dia itu lebih sering keluar di malam hari Mas. Tapi selaku warga setempat Pak, saat ada aktivitas gajah yang bisa masuk ke area warga, perasaannya gimana Pak? Takut? Ya takut kok Mas. Itu loh hewan sebesar itu kan. Dan kita cuman nungguin hasil tani kita yang mungkin nggak seberapa hasilnya. Oh iya Pak, terus untuk tanaman hasil bumi warga yang biasa dimakan oleh gajah tuh komoditas apa aja Pak? Selain semangka? Artinya semua komoditas pangan yang ditanam masyarakat Mas, seperti padi, jagung, terus singkong, semangka, pokoknya semua komoditas pangan yang ditanam petani semuanya mau kayaknya Mas. Saat masuk kembalinya cepat apa lama Pak? Kalau masuk ya tergantung sebenarnya. Kalau dia sudah kenyang dia bisa sampai 1 malam full dia di luar, bisa cepet juga. Tapi kalau nggak ada petani-petani yang menghalau mungkin bisa 1 malaman Mas di luar. Harapan kedepannya gimana Pak sejauh ini Pak? Harapan kedepannya mungkin bisa diperhatikan dari orang-orang yang di atas ya. Gimana caranya petani sama gajah ini kan salah satu hewan yang dilindungi ya. Gimana kita bisa hidup berdampingan, tidak terjadi konflik lagi. Itu urusan orang atas, kita mah nggak tahu sebagai orang awam aja. Saya sebenarnya ke Jepara kemarin itu untuk mengembangkan istri saya berobat ke dokter. Setelah itu selesai saya dapat informasi dari ponakan bahwa pamannya diinjak gajah di hutan perbatasan Aikatas. Setelah itu kami menyusullah di rumah sakit di Permata, tapi ternyata nyampe Permata beliau dibawa ke rumah sakit Sukadana, dan nyampe sana beliau mengembuskan napas yang terakhir. Untuk kejadiannya beliau itu sekitar jam 8:30 dapat telepon 3 kali, mungkin dari pamong desa atau perangkat desa, karena beliau juga baru pulang dari Meter sekitar jam 2 malam. Ada ngantarkan pasien juga yang ke rumah sakit. Nah setelah itu ditelepon lagi, beliau menjawab bahwa saya siap untuk berangkat, ini saya masih mau mandi dan sarapan. Setelah itu saya akan berangkat. Nah setelah sampai sana ternyata warga itu sudah banyak yang berada di kawasan untuk menghalau gajah. Nah untuk kronologi kejadiannya kami tidak tahu persis. Kalau cerita dari teman-teman yang ikut di sana, bahwasanya gajah itu dari arah timur digiring pakai petasan api, dan kebetulan almarhum ini posisinya ada di sekitaran sebelah barat. Nah, sehingga gajah itu lari ke arah barat, beliau itu tidak tahu gajah itu sudah mendekat, beliau udah terbekok, akhirnya lari terjatuh. Nah disitulah 2 ekor gajah akhirnya menganiaya lah bahasanya ya, menganiaya saudara Darusman sampai terluka, baik di kakinya patah 2 kaki, terus ada di bagian dada luka dengan pelipis, sepertinya ada keretakan di pelipis. Setelah itu dibawa sama rekan-rekan itu keluar itu dibawa ke Permata Hati, rumah sakit terdekat. Ternyata di Permata Hati juga tidak sanggup seperti itu. Itu kejadian daripada awal mulanya beliau sampai
terjadi musibah. Padahal di situ ada dari aparat Forkompimcam, ya ada Kapolsek, ada Danramnya, atau Babinsa dan Camat. Tapi kami tidak mendengar bahwa dari Forkompimcam itu apakah memang tahu bahwa Darus itu kejadian di situ, dia tahu atau enggak, kami tidak tahu. Tetapi ada kawan atau memang anak buah dia yang memang setia mendampingi setiap tugas dia di lapangan. Dan kejadian ini di tahun 2025 ini bukan hanya sekali ini. Sebelumnya pun sudah seperti itu. Kejadian. Nah, kami ini berharap sebenarnya apakah kejadian ini setiap tahun akan seperti ini, gajah menghalau gajah. Karena itu akan merasa masyarakat itu ketika memiliki tanaman yang sudah tua atau tinggal metik, terus mereka ini nggak akan tenang karena dia harus menjaga tanaman yang ada di lahan sawah seperti itu. Ini kejadian ini bukan satu kali ini aja ya, saudara. Itu bahkan beberapa tahun yang lalu pun kejadian itu sama di kecamatan lain sampai meninggal. Harapan kami ini pemerintah harus sikap, baik dari Kementerian Kehutanan pusat maupun provinsi, termasuk aparat Forkompimda maupun Forkompimda yang ada di kecamatan kesini ataupun Lombok Timur. Bagaimana sih mengantisipasi supaya gajah-gajah ini di kemudian hari tidak meresahkan masyarakat? Terus terang, masyarakat yang diresahkan ini bukan masyarakat untuk kecamatan Jepara, Desa Braja Asri aja. Itu nyambung sampai ke daerah kecamatan lain seperti di Braja Selepa, seperti di kecamatan Pukulimba atau Labuan Ratu. Karena wilayah Waigambas itu cukup luas kan. Ya, bagaimana upaya sekarang pemerintah ini supaya tidak ada terjadi lagi korban keganasan gajah, akhirnya masyarakat juga bisa ibaratnya tidur nyaman, tanamannya nggak merasa terganggu, kan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau lebih dan kurangnya, kalaupun ini kami mohon maaf. Mbak, saat kejadian almarhum bersama berapa orang tim Mbak yang mencoba menghalau gajah itu Pak? Kalau yang menghalau gajah itu justru dari masyarakat yang banyak. Karena semalam juga kami dapat keterangan dari warga sini juga termasuk pengungsi, itu ada ratusan warga. Tetapi di situ saya nggak tahu yang dari petugas dari pemerintah itu atau disebut TNWK itu ada atau enggaknya tidak, kita nggak tahu. Yang saya dengar hanya ada camat, ada dari pihak kepolisian dan dari pihak TNI. Masalahnya terus kemarin juga dari pihak Kementerian Kehutanan hadir di sini, intinya bela sungkawa atau mungkin ibaratnya tunjangan, tapi kami memang sengaja nggak mau menerima karena kita lagi berduka gitu. Kita lagi berduka semuanya. Ya, saya harap hari ini sebenarnya dari pihak beliau itu suruh kesini kan, tapi sampai jam ini, detik ini, sampai jam setengah, hampir jam 2 belum hadir. Kami mintanya tadi pagi sebenarnya. Kalau kita masih ada jalan niat baik, saya juga akan terima kasih. Kalau tidak ada niat baik, ya kami tetap mengajukan gugatan. Karena terus terang aja kami sebagai keluarga besar, ya, yang ada di Kecamatan Jepara, yang dari mana-mana, itu jelas nggak terima Mas dengan kejadian ini. Saya terus terang aja, dari kemarin juga belum tidur, sampai saat ini saya belum tidur. Bahkan makan sehari sekali itu rasanya udah nggak enak. Karena merasa kehilangan seorang adik yang benar-benar sangat dekat gitu ya. Terus terang kami juga dari kelima orang batas saya ke bawah ini dibesarkan dengan
kemandirian, karena kedua orang tua kami itu waktu saya masih kecil itu udah nggak ada, udah meninggal gitu. Jadi kami dengan almarhum ikut kakak di sini sambil sekolah, waktu bekerja. Jadi alangkah rasanya ketika kita dari kecil udah gede-gede, udah dewasa, udah punya keluarga, terus tiba-tiba dengan kejadian seperti ini. Ya Darus ini kan juga masih menjabat seorang kepala desa di desa ini. Beliau itu sangat cepat. Kalau ada warga yang minta tolong ada kejadian-kejadian ini, cepat beliau tuh tanggap dengan keadaan di desanya, tanggap dengan keadaan masyarakat. Beberapa bulan yang lalu sama, bahkan saya sampaikan sama dia, awas hati-hati gajah itu walaupun badannya besar juga larinya kencang, belum tentu kita kuat melawan larinya gajah. Mungkin itu Mas, kalaupun ada tambahan dari yang lain ya, Bisa dijelaskan Pak semangat almarhum Pak Darus untuk mengupayakan supaya gajah ini jangan sampai masuk ke area warga lebih jauh, seperti apa Pak semangatnya Pak? Beliau itu nggak kurang-kurang, setiap hari itu beliau itu ketika dinas kantor itu pasti banyak turun ke bawah beliau itu. Makanya beberapa kali kejadian di sini beliau itu posting kejadian gajah masuk gajah masuk itu beliau pasti ada di situ, yang didampingi Pak Babinsa yang ada di sini juga, semalam juga ada di sini. Beliau sangat akrab untuk mendampingi beliau di lapangan ya, bersama anggota kepolisian lah yang bertugas di wilayah desa Beraja Asri. Kalau kesemangatannya dia itu saya akui, dia nggak ibaratnya kalau ada, jangankan seperti ini kejadian warganya sakit minta antar rumah sakit itu pun malam juga diantar. Bahkan ada warganya yang bermasalah di Pulau Jawa pun sampai dia ke Pulau Jawa. Dia nggak mau melihat masyarakatnya itu dibilang punya masalah-masalah yang nggak bisa diselesaikan. Alhamdulillah sepanjang pengetahuan saya, dia itu selalu siap dalam keadaan apapun ketika masyarakat membutuhkan. Bahkan beliau itu sebenarnya kemarin juga habis puasa itu memang dia niat puasa, beberapa hari puasa kemarin, mungkin badannya juga lagi kurang fit ya, karena ya sepulangnya dari metro juga jam 2 malam sampai ke rumah, tapi dapat telepon 3 kali bahwasanya minta pertolongan. Kalau di lapangan itu, di lokasi itu sudah membantu masyarakat, bahkan untuk alat pengelo gajah sendiri dia beli mercon yang putusan itu. Saya bilang buat apa katanya, buat ngalo gajah katanya. Oh ya, kalau memang bisa seperti itu ya syukur kata saya. Tapi apakah cukup dengan itu, karena gajah ini nggak ada tembak hiu, saya bilang gitu, untuk melumpuhkan dulu supaya penyelamatan terhadap warga gitu. Tapi ya kayaknya nggak ada. Ya mungkin itu. Kemudian untuk masyarakat setempat Pak, itu aktivitasnya rata-rata sebagai apa Pak? Kalau masyarakat desa Beraja Asri ini ya rata-rata ya petani, ada juga pedagang. Itu ya pedagang di pasar lah, sayur-sayuran atau dagang ayam. Kalau yang petani ya biasa petani, peternak ya peternak, ada memang. Kalau misalkan Pak ada gajah yang masuk ke areal warga, itu seberapa besar dampaknya untuk yang salah satunya pertanian itu Pak? Ya kalau dampaknya luar biasa, kalau itu nggak diolah oleh masyarakat, habis tanaman padi, jagung. Nah inilah yang jadi permasalahan bertahun-tahun ini. Kalau memang ini nggak segera ada penyelesaian penanggulangan gajah masuk ke kampung ataupun ke desa, ya nanti kedepannya seperti itu. Dan gajah itu juga
sepertinya lebih tahu bahwa ini musim tanam padi udah mulai menguning, nah dia baru keluar. Nah ini semalam juga saya ngobrol dengan teman-teman yang ada di sini, karena saya juga dulu lama di sini puluhan tahun. Saya ini Pak katanya di perbatasan itu nggak pernah pulang. Kenapa? Ya aku juga punya tanaman di sana. Jadi masyarakat itu yang tinggal di lahan pertanian atau ladang di sana cepat dia memberikan informasi. Jadi ketika ada gajah masuk ya dia cepat. Jadi cepat masyarakat itu bergabung untuk mengalau gajah. Ya, salah satu senjatanya yaitu mercon yang meletus itu salah satunya senjata masyarakat yang digunakan untuk mengalau gajah. Tapi kan senjata seperti itu kan tidak cukup hanya untuk diletuskan kalau gajahnya lebih banyak. Iya, gajah semalam itu kalau nggak salah kemarin itu informasinya sekitar 17 yang masuk ke wilayah. Kalau untuk gajah sendiri Pak, pertama kali masyarakat mengetahui ada gajah masuk areal warga itu kapan sih Pak? Pertama kalinya? Kalau dari pertama kali masuk itu gajah itu memang karena kita di sini kan memang ada warga yang memang tinggal di perbatasan ya. Jadi kalau gajah masuk itu kadang malam hari ya. Malam hari nyampe pagi. Nah, disitulah dia masuk. Nah, kalau sampai itu enggak termonitor oleh warga, ya habislah tanaman yang ada di sekitaran si perbatasan. Dan kejadian ini terjadi bisa diprediksi Pak atau tidak Pak? Kalau diprediksi kita nggak bisa, tapi yang pasti ketika musim tanam, baik itu jagung maupun padi, itu kalau sudah berbuah, udah mulai menua, nah itu baru dia akan keluar. Apalagi di musim hujan seperti ini, mereka sering keluar. Makanya tetap pada malam hari mereka ini warga desa Braja Asri ini ya, tetap ada yang jaga di sana. Kalau untuk rombongan gajah sendiri Pak, 17 itu paling banyak atau sebelumnya ada? Ya nggak pasti. Itu kalau bulan-bulan berapa itu ada sekitar berapa? 14 ada berapa? Kadang nggak bisa lebih dari 17, bisa lebih dari 14. Gajah itu. Dan kejadiannya sudah berlangsung dari tahun berapa Pak? Kalau kejadian dari tahun berapa itu ya dari 3 tahun yang lalu itu ada di daerah Purbolinggo, terus daerah Kecamatan Labuan Ratu, Jepara. Mungkin kalau yang korban ya kalau dihitung sih ya lebih kurang mungkin ada sekitar 6-7 orang. Lebih kurangnya seperti itu. Ya, sekitar 3 tahun yang lalu di Tegalyoso itu di Purbolinggo kalau nggak salah. Dan sejauh ini Pak, apakah sudah ada upaya dari pemerintah kabupaten atau dari TNWK untuk setidaknya mengurangi bahaya gajah masuk areal warga ini? Kalau dari pemerintah kabupaten dan TNWK ini, kalau dibilang upaya untuk pencegahan, ternyata sampai sekarang masih ada kejadian. Nah, saya nggak mengerti upaya dari pihak pemerintah maupun TNWK ini seperti apa sih nanti kemudian harinya. Apakah di tahun 2026 ini nanti ada kejadian lagi seperti ini, kita nggak tahu. Tetapi yang pasti, ya saya berharap lah untuk pemerintah baik dari pusat maupun tingkat daerah ini berupaya lah ya, berupaya bagaimana sih gajah ini supaya tidak mengganggu tanaman masyarakat, sehingga masyarakat itu ibaratnya punya tanam udah mulai petik itu terasa nyaman. Untuk areal sawah atau ladang di desa kita Pak, perkiraan ada berapa hektar Pak? Kalau hitungan hektar saya kurang paham Mas,
kalau hitungan hektar. Tetapi yang pasti di sini memang lahannya lahan pertanian. Kalau hektarannya saya kurang paham, karena memang saya udah lama nggak tinggal di sini, saya tinggal di wilayah kecamatan lain, tetapi masih tetap di Lampung Timur. Tapi kan untuk wilayahnya memang kami nggak paham, artinya nggak tahu lah ya. Lalu apakah kejadian ini bisa terhenti, Pak? Dari kita sendiri, pendapat kita sendiri bagaimana, Pak? Kalau pendapat saya, kejadian ini bisa berhenti, tidak memakan korban, tidak merusak tanaman masyarakat. Ya intinya ya upaya pemerintah itu bagaimana membuat pagar batas antara desa dengan hutan Waikambas. Entah itu merupakan tembok atau apa, pemerintah mengupayakan seperti itu, ya saya pikir itu lebih bagus. Kalau cuma galian-galian itu mas, nggak bisa mas, jangankan cuma galian, setrum aja nggak mampu, karena banyak setrum juga ya, akhirnya gajah karena badannya besar cukup merobohkan 2-3 batang aja bisa, dia bisa apa untuk jembatan. Harapan saya supaya tidak ada kejadian di kemudian hari ini ya, secepatnya lah pemerintah mengambil tindakan atau memberikan upaya untuk pencegahan secara terpadu lah ya.